tahun 2012 nih gue inget nih. Mulainya 2012 kan udah mulai kuliah berarti. Ya, udah mulai zaman YouTube nih. Iya. Nah, waktu itu di YouTube tiba-tiba ada, kalau zaman sekarang kita sebutnya apa, FYP gitu lah. Iya. For your page gitu kan. Nongol videonya almarhum Syekh Ahmad Didat lagi debat sama pendeta Stanley Soberg. Iya. Yang mana almarhum Syekh Ahmad Didat minta pendeta Stanley Soberg itu untuk buka di kitab dia. Oh, yang 100% sama ya. Ya, yang identik. Yang identik. Itu adanya kalau nggak salah di Satu Raja-Raja atau Dua Raja-Raja. Ini, Dua Raja-Raja 19, satu lagi Yesaya 37. Betul. Plek ketiplek persis sama. Nah, almarhum Syekh Ahmad Didat bacain dari Yesaya 37. Ya kan? Ternyata sama persis. Si pendeta Stanley Soberg nggak tahu bahwa almarhum Syekh Ahmad Didat itu baca dari Yesaya 37 gitu. Iya, beliau si pendetanya bacanya Dua Raja-Raja. Betul, dicek di situ. Waktu itu, gue sebagai orang Kristen, gue juga kaget. Ketika gue melihat, loh, kok ternyata ada begini gitu ya. Gue yang dari kecil udah pegang Bible, malah gue nggak tahu ada hal seperti itu. Oke. Jadi dari situ, gue mulai nonton semua videonya almarhum Syekh Ahmad Didat sambil pegang Bible. Yang mana yang paling mengusik? Ini yang paling musik. Yang paling musik ini. Yang kedua tentang apa? Tentang ayat-ayat yang tidak otentik. Iya. Tidak otentik tuh gua masih ingat tuh Syekh Ahmad Didat almarhum tuh kalau ngomong apa? Ayat ini fabrication, ayat ini concoction gitu. Jadi karangan atau tambahan atau sisipan. Gua kan bengong. Dari kecil gua di gereja gua baru denger di Bible gua katanya ada ayat tambahan, ada sisipan, bahkan ada ayat pinjaman. Bahkan ada ayat pinjaman. Bisa minjem ya ayat ya? Pinjem tapi nggak dibalik-balikin dan. Gimana ceritanya? Nah, jadi setelah gue dengar begitu kan gue malah jadi pengen cari tahu. Bener nggak apa yang diomongin gitu kan? Gue sambil nonton, sambil pegang Bible, gue sambil riset sendiri. Nah, mulai ditandain tuh, ditempelin halaman ini kuning. Lu tahu nggak kertas post-it? Iya. Ya, yang ditulis bisa dilepas stempel kan? Iya. Dulu gue punya meja kerja gede, isinya post-it semua tuh. Itu ayat-ayat yang disebutin sama almarhum Syekh Ahmad Didat. Ya, yang dianggap bermasalah. Terus akhirnya setelah gue riset, akhirnya gue nemu jawabannya malah dari kalangan Kristen sendiri. Jadi ternyata di dalam Kristen itu ada kayak semacam, ini terlepas dari denominasi ya, tapi ini ada dua kelompok yang disebut, yang pertama apa? Konservatif. Kalau konservatif mereka membuat atau menerjemahkan Bible itu apa adanya dari apa yang disusun oleh orang-orang sebelumnya. Satu lagi dari kelompok yang namanya kritik teks. Yang kritik teks ini mereka maunya menerjemahkan dari dokumen-dokumen yang paling tua, yang lebih dekat dengan narasumber Yesus gitu. Jadi kalau yang konservatif ini mereka bisa pakai Bible yang misalnya disusun tahun abad 16. Kalau yang kritik teks mereka maunya yang ambil dari abad 4 gitu. Yang paling awal Masehi, lebih awal, lebih dekat dengan Yesusnya. Dari sini gue baru tahu ternyata di sini ada ayat-ayat yang di sini nggak ada, di sini ada. Gitu. Seberapa banyak kok? Lo kalau di Perjanjian Baru yang gue tahu, kayak Perjanjian Baru kan seginian gitu kan, yang udah nyatu ya, Lama dan Baru. Nah, kan kita harus bisa bedain lagi nih. Di kitabnya mereka itu kan ada Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Yang gue tahu di Perjanjian Baru aja, yang sudah jelas-jelas itu adalah tambahan, itu belasan. Belasan ya. Ini ngomongin ayat yang tambahan loh ya, belasan. Belum lagi tentang apa namanya, yang cerita-cerita, ayat-ayat tambahan yang apa ya, untuk melengkapi doktrin Kristen itu harus ditambahkan. Kalau nggak ditambahkan, doktrinnya nggak lengkap. Ya. Kalau di Perjanjian Lama ada sebagian, tapi nggak banyak ditambahkan. Tapi di luar daripada itu ternyata baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru ini ternyata dapat ratusan kontradiksi. Di situ berarti nggak sesuai ya, di sini bilangnya apa, di ini bilangnya apa. Jadi menceritakan sesuatu yang sama, tapi di surat yang ini ceritanya begini, yang surat lain ceritanya lain gitu. Ya, kontradiksi itu macam-macam. Bisa dari susunan ceritanya berbeda, bisa dari angka-angkanya yang berbeda, bisa tokohnya sama, tokohnya sama nih, ngomongin tokonya ceritanya sama. Beda tapi ceritanya bisa beda, angkanya bisa beda gitu. Iya. Kalau ada lagi, kalau angka nih bisa dibagi lagi. Ada lagi yang
satuannya berbeda. Oke, tapi kalau satuan berbeda, itu kan berarti kan ada yang namanya konversi. Unit zaman dulu sama unit zaman sekarang kan mungkin beda-beda. Kalau di Islam ada so, ada mud. Betul. Sekarang pakainya kilogram dan gram. Nah, sekarang kita tahu misalnya kalau untuk satuan air apa, ada kita pakai liter, Amerika pakai galon. Zaman dulu bangsa Israel pakai nama istilahnya bat gitu. Kayak mata uang Bangkok gitu. Iya, Thailand. Jadi Bangkok nih. Baru dari sana beliau. Ya, jadi kalau satuan-satuan seperti itu kita nggak bisa anggap itu kontradiksi. Karena itu adalah sebuah konversi. Ya. Saya akhirnya menyusun kontradiksi-kontradiksi yang ada di dalam Bible itu, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, total kurang lebih 275 itu yang sudah tidak bisa direkonsiliasi lagi. Waktu lagi nyusun masih belum Islam? Sudah, kalau pas nyusun dua aja. Nah, jadi ketika mempelajari ulang Bible berdasarkan video-videonya almarhum Sheikh Hamid Didat, kan saya sambil riset. Ketika riset bahannya udah dapat, semua dikumpulin, baru setelah itu udah clear nih bahwa di dalam kitab saya ternyata banyak ayat-ayat yang bermasalah. Baru saya nonton video-videonya Dr. Zakir Naik. Ditambahkan sains ya. Nah, ketika Dr. Zakir Naik berceramah kan banyak dia menceritakan tentang Quran dan sains, ya kan? Nah, di situ saya juga nggak bisa nolak ya kalau begitu kan Quran itu pasti bukan karangan Nabi Muhammad gitu. Iya, sesuatu yang baru diketahui baru-baru ini tapi sudah disebutkan oleh Islam, oleh Quran, oleh Muhammad SAW 14 abad yang lalu. Betul. Jadi dari situ gimana caranya kita menolak bahwa ini karangan manusia gitu? Nggak bisa. Ini pasti karangan yang menciptakan langit, bumi, dan manusia gitu kan. Karena dibenarkan sama ilmuwan zaman sekarang. Gitu. Nah, dari situ akhirnya baru 2014, 25 Juli 2014, gue bersyahadat. Masya Allah. Nah, setelah itu, karena gue takut ditanya-tanya sama keluarga besar, gue jadi tetap mempelajari tuh kekristenannya juga, Qurannya apa, Islami juga. Maksudnya apa? Supaya nanti kalau gue ditanya, gue bisa jawab gitu. Waktu itu umur berapa berarti kok? Udah secap lebih. Nah, ketika gue udah istilahnya gue siap-siap untuk supaya kalau ditanya gue bisa jawab, dari semua keluarga besar gue yang tanya cuma cici gue doang. Cuma cici gue doang. Lu kenapa masuk Islam gitu? Yang lain bodo amat. Yang nyokap, nyokap udah nggak ada waktu itu. Yang apa namanya, yang ii segala macam, yang encek, itu nggak ada yang nanya semua. Yang sepupu nggak ada yang nanya. Yang nanya cuma cici gue doang. Lu kenapa masuk Islam? Gue bilang, gue mau ikut Yesus. Kaget dia. Kan selama ini kita ikut Yesus. Tapi itu betul jawabannya. Jawaban yang sangat simpel kan. Tapi buat dia nggak make sense. Kenapa? Karena selama ini orang Kristen merasa pengikut Yesus. Itu yang kudu dilurusin sih. Nah, terus dia bilang, kan selama ini kita ikut Yesus. Gue bilang, kagak. Selama ini lu ikut Paulus. Gue bilang gitu. Bahkan ada yang nggak tahu Paulusnya itu siapa dan gimana. Juga itu baik yang. Jadi rata-rata orang Kristen itu kan taunya pengajaran Kristen kan hanya dari gereja. Gereja mengajarkan ke jemaatnya itu kebanyakan sebagian dari ajaran Yesus, tapi lebih banyak dari ajaran Paulus. Ya, kalau oke lah, Yesus juga ada yang diikuti ajarannya, misalnya kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi seperti kamu mengasihi diri sendiri. Oke, itu kan umum gitu kan. Tetapi orang Kristen nggak sadar konsep ketuhanan yang diajarkan Yesus sama konsep ketuhanan yang diajarkan Paulus ini juga ada beda nih. Terus konsep keselamatan Yesus dan konsep keselamatan Paulus ternyata juga beda. Itu yang orang Kristen nggak sadar. Dan akhirnya itulah yang sebetulnya disebut ajaran gereja ya, bukan ajaran Kristen. Betul. Sehingga akhirnya, kalau saya sih mikirnya gini sih kok, kita ibarat main komunikata dulu ada kuis tau. Saya bisikin ke orang bikin ke belakangnya, 10 orang aja, itu beda loh di ujung. Pasti. Tempatnya sama, 10 orangnya masih kumpul di situ. Pasti, iya. Ini apalagi, ya Allah, berapa abad begitu kan. Yang di 4 Masehi itu kok, abad keempat Masehi, itu juga udah ada tambahan atau pengurangan? Atau sebetulnya itu masih benar-benar? Nggak usah di abad 4, abad kedua udah ada. Pernah dengar ayat begini nggak? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu ayat tambahan di abad kedua. Sudah ditambahkan? Sudah ada yang nambahin. Akhirnya sampai kalau mulai nyelidikin itu siapa yang nambahin atau dari mana sampai akhirnya terkumpul yang sekarang itu kan akhirnya ngegali kan. Kalau nggak tahu nanya ke siapa waktu itu kok? Waktu itu kan masih Google ya. Ketika di Google
topiknya kita ketik, kan yang muncul kan website-websitenya. Nah kan satu-satu gua harus buka, harus baca setiap website, ya kan? Kalau sekarang kan enak, lu ketik di AI atau Gemini atau DeepSeek, dari isi semua website itu sudah dirangkum. Lu bacanya udah jadi satu artikel gitu loh. Zaman dulu kan nggak, gua masing-masing harus gua buka. Nah, nanti ini disebutin di buku mana, bukunya gue beli. Ini disebutin buku mana, bukunya gue beli. Itu. Sampai terkumpul itu tuh semua tuh. Ada yang macam-macam tuh, ada yang tanah dan ternyata tanah itu singkatan. Nah, bukan tanah nasi ya. Akhirnya, ketika kita belajar ulang Kristen dan Islam, kita mau nggak mau harus belajar agama Yahudi juga. Karena kalau kita belajar sejarah terbentuknya agama Kristen, nggak bisa lepas dari Yahudi. Nah, berarti dengan kata lain sebenarnya kan sering dengar mungkin kan, Yesus orang Yahudi, murid-muridnya orang Yahudi, betul kan? Nabi Musa, bahkan Paulus pun juga sebenarnya orang Yahudi, bangsa Israel, cuman blasteran gitu. Bapaknya dari suku Benyamin, ibunya dari Tarsus Yunani. Tapi kan dia masih tetap pelaku Taurat gitu, hitungannya. Jadi ketika kita mempelajari sejarah terbentuk agama Kristen, nggak bisa lepas dari agama Yahudi. Jadi kalau boleh dikatakan, Kristen ini sebenarnya adalah pecahan dari Yahudi, tapi hasil dari budaya Helenistik gitu, atau budaya Helenisme. Pernah dengar Helenisme? Jelasin lagi kok. Yunani. Di Yunani ada dewa siapa? Ya, mereka dewa-dewa kayak dewa Zeus. Dewa Zeus ini dianggapnya dewa slot gitu. Nyambung nih kayaknya nih, sama judi nih kayaknya. Orang Yunani itu dari kira-kira tahun 322 sebelum Masehi, itu kan menguasai daerah Mediterranean. Eropa Selatan, sampai Turki, terus bawahnya Persia, Palestina, Mesir. Ini satu daerah Mediterranean ini dikuasai oleh Yunani, Alexander Agung lah. Alexander the Great. Alexander Agung ketika menguasai daerah ini kan membawa budaya Helenisme. Helenisme itu di Yunani mereka mengenal ada satu dewa yang supreme, yaitu dewa Zeus, yang dianggapnya nih dewa celamitan gitulah. Celamitannya apa? Banyak anak. Iya betul. Anaknya 100. Iya, diceritain di Percy Jackson juga kan. Ada punya. Nyambung lagi. Punya anak dari Dewi ini, anaknya nanti ada yang namanya Hermes. Punya anak dari Dewi ini, ada namanya anak dari Dionysus. Nanti punya anak dari manusia, punya Hercules. Punya anak dari manusia lain, Perseus. Dan begitulah. Itu sistem kepercayaan dan budayanya Helenisme. Nah, budaya ini kan otomatis selama ratusan tahun, itu kan diikuti oleh orang-orang yang tinggal di daerah situ. Orang-orang Israel yang tinggal di daerah Palestina dan Mesir, mereka juga mau nggak mau hidup di bawah di bawah budaya Helenisme. Campur. Yunani itu menguasai di Palestina dari 322 sampai 63 sebelum Masehi. Habis itu diganti oleh Romawi. Romawi juga bawa budaya yang serupa. Kalau di Yunani ada dewa Zeus, di Romawi ada dewa siapa? Jupiter. Tapi belum Katolik waktu itu Romawinya ya? Belum. Pagan itu sebenarnya pagan. Dewa Jupiter juga sama, punya anak, cuman nggak sebanyak dewa Zeus gitu. Kepercayaan Yunani yang dewa-dewa ini kan juga sudah banyak orang zaman dulu yang sudah menulis, ditulis dalam sebuah novel gitulah cerita. Nanti itu bagian belakang ya. Jadi orang-orang bangsa Israel yang hidup pada zaman itu, sebagian masih tetap mengikuti hukum yang disebut dengan hukum Tauratnya Yahudi, tapi sebagian karena sudah hidup beratus-ratus tahun di bawah budaya Helenisme, ini yang mempengaruhi timbulnya agama Kristen. Jadi Kristen itu tetap menggunakan kitabnya orang Yahudi yang Taurat, atau yang Tanakh, tetapi dicampur dengan budaya Helenisme. Mereka nyusun akhirnya dijadikan kitab sendiri juga. Jadi yang Perjanjian Baru itu sudah terpengaruh oleh budaya Helenismenya Yunani, sudah terpengaruh oleh paganismenya Romawi. Kenapa? Karena di dalam Perjanjian Baru akhirnya kan timbul pemahaman atau ajaran bahwa Tuhan itu punya anak dari manusia, yang itu yaitu Yesus, yang disebut sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan, punya sifat ilahi, ya kan? Terus selain itu, di situ ada sistem penebusan atau keselamatan dengan cara menebus dengan manusia, dengan darah manusia gitu. Di kitab Yahudi ada juga konsep penebusan dosa, tapi harus dengan darah hewan. Nggak ada konsep darah manusia, nggak ada. Di Perjanjian Baru harus dengan konsep
darah manusia, yaitu Yesus. Jadi Yesus dianggap menggantikan hewan korban yang di Perjanjian Lama. Kalau di Perjanjian Lama bangsa Israel mengorbankan hewan untuk menebus dosa, digantikan dengan Yesus. Di pagan juga ada begitu. Paganisme juga ada ajaran yang serupa. Mereka juga harus mengorbankan manusia ketika mereka tertimpa bencana, misalnya gitulah. Iya. Nah, ini Yesusnya dianggap menggantikan hewan korban di Perjanjian Lama, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Iya. Mirip kan? Iya. Tapi yang di Perjanjian Lama ini menebus dosanya untuk dosa yang tidak disengaja. Oke? Kalau orang punya dosa tidak disengaja, mereka nebusnya dengan cara mengorbankan hewan. Dan itu macam-macam lah, ada urutannya lah. Kalau lu punya duit, pakai lembu atau sapi. Duit lu kurang, bisa pakai kambing atau domba. Lu kurang lagi duitnya, bisa pakai sepasang burung tekukur. Lu nggak punya duit bener-bener, bisa pakai 1/10 eva tepung untuk dosa yang tidak sengaja. Tapi kalau dosa sengaja gimana caranya? Cuman satu, bertobat. Di Perjanjian Lama nih, Yahudi nih Perjanjian Lama. Kalau dosa lu disengaja, bertobat. Dengan bertobat selamat gitu. Ya, itu konsepnya. Dan di seluruh Perjanjian Lama tidak ada konsep Tuhan mengizinkan manusia mengorbankan manusia lain. Itu nggak ada. Iya, nanggung dosa. Nggak ada ya? Nggak ada. Di Perjanjian Baru, tiba-tiba timbul konsep Yesus yang mati di atas kayu salib itu menebus dosa manusia yang lain. Itu Paulus yang bikin. Paulus yang bikin. Yesus dianggap sebagai Tuhan juga. Iya. Kalau Tuhan di sini tidak mengizinkan atau menganggap orang yang mengorbankan manusia itu sebagai kejijikan, terus di Perjanjian Baru Tuhan yang sama dianggap malah mengorbankan diri sendiri atau anaknya, berarti Tuhan yang di Perjanjian Lama pelin-pelan atau gimana gitu? Iya. Itu aja kan. Ini kan kita harus ngambilnya satu global ini nih. Gitu. Itu yang terjadi dalam Kristen. Iya sih. Iya mungkin sama. Kalau kita hanya melihat ayat-ayat di Perjanjian Baru ngomongin Yesus Tuhan atau bukan, itu pada ujung-ujungnya lakum dinukum waliyadin. Iya. Tapi kalau kita bisa membandingkan dengan Yahudi, konsep ketuhanannya, konsep keselamatannya, apalagi ada konsep Mesiasnya, baru kelihatan. Kita ngejauh dikit, tapi kelihatan semua gitu depan kita. Konsep ketuhanannya di dalam Perjanjian Lama itu ada ayat-ayat begini, Bilangan 23:19, Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Di Keluaran, kayak gitu. Ya, Keluaran 33:20, tidak ada yang tahan memandang wajah Tuhan. Iya. Keluaran 9:14, tidak ada yang serupa dengan aku di seluruh bumi. Satu Raja-Raja. Masih ada tauhidnya sebetulnya. Ya kan? Iya. Ini ngomong nih, masih ada tauhid ini. Satu Raja-Raja 8:27, langit yang mengatasi segala langit tidak dapat memuat Tuhan. Segitu langit begitu luas, segitu besar, tapi tidak cukup bagi yang maha besar. Tuh, ya kan? 2 Samuel 7:22, Tuhan itu besar. Ya. Masih ada mirip-mirip nggak sama Islam? Iya. Kita menyebut Allahu Akbar, langit ada 7 dan sebagainya. Mirip kan? Qul huwallahu ahad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu dengan. Mirip kan? Iya. Ketika keperjanjian barunya Kristen, tiba-tiba Tuhan yang bukan manusia, Tuhan yang tidak berubah, Tuhan yang maha tahu, tiba-tiba jadi Yesus yang tidak maha tahu, tidak maha baik, bisa mati. Walaupun mereka percayanya tidak mati. Mati. Mereka harus percaya Yesus mati. Karena kalau enggak runtuh semua itu. Betul. Kristen harus percaya Yesus mati. Kalau nggak mati bukan Kristen. Iya, kalau nggak mati ya yang menembus dosa mereka berarti selama ini siapa? Betul. Jadi walaupun mereka harus percaya Yesus mati, tapi kan mereka juga percaya Yesus bangkit. Iya. Di hari ketiga. Iya. Dengan bangkitnya itulah makanya mereka menganggap dosa mereka sudah ditebus. Pertanyaan lagi, Yesus bangkit sendiri atau dibangkitkan? Iya, ada yang ngebangkitin berarti. Ternyata ada yang ngebangkitin. Yang ngomong siapa? Paulus. Roma 10:9. Jika mulutmu percaya Yesus adalah Tuhan, yang sudah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, baru kamu selamat. Berarti Yesus nggak bangkit sendiri sebenarnya. Dibangkitkan pasif, kalimat pasif. Kalau dia dibangkitkan, berarti ini ada Bapa, ini ada Yesus yang katanya sama-sama satu Tuhan, yang satu membangkitkan yang lain, dianggapnya Yesus bangkit sendiri, whatever lah ya konsepnya. Jadi rujit kok. Rujit. Rusak melejit. Jadi iya pusing jadi. Bener kan? Iya. Akhirnya ada juga nanti apa? Ketika Yesus dibaptis, diceritain di Perjanjian Baru nih, Yesus dibaptis di Sungai Yordan, turunlah Roh Tuhan dalam bentuk burung merpati, di langit ada suara, inilah anakku yang kukasihi. Ini ada berapa Tuhan? Secara mental picture manusia nongol bareng begitu, kan nggak bisa bilang satu.
Tapi kalau pendeta tetap bilang satu, gitu. Ya whatever itu kan hak mereka ya. Jadi dengan cara memperhatikan konsep-konsep seperti itu, kita bandingkan dengan yang perjanjian lama, perjanjian baru, begitu jelas kelihatan bedanya. Dan tambah banyak pertanyaan jadinya. Betul. Ketika kita khusus pelajari di perjanjian barunya aja, kita bisa bedakan ajaran Yesus dan ajaran Paulus. Meskipun kita cuma sekedar baca gitu, langsung tahu. Sekedar baca. Sekarang kalau ada ayat begini gimana? Yesus ditanya oleh murid-muridnya, siapa yang terbesar di kerajaan sorga? Yesus jawabnya di Matius 18 ayat 3, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, ini maksudnya yang lagi di pangku, kamu tidak masuk kerajaan sorga. Ada kalimat begini, coba tolong ditafsirkan lah gimana ceritanya. Kalau kamu tidak bertobat, kamu nggak masuk sorga. Muridnya nanya siapa yang paling besar, malah disuruhnya tobat. Kalau nggak bikin salah kan nggak disuruh tobat. Jadi ternyata bagi Yesus sendiri nanya siapa yang paling besar itu, ya kamu yang antara bertobat, kayak anak kecil. Kalau kamu bukan kayak anak kecil, berarti kamu mesti tobat. Betul. Jadi artinya kan untuk masuk surga kan cuma perlu bertobat. Ya. Gue sering nanya sama orang Kristen yang datang sini. Kalau ada tukang kopi lewat, dengar Yesus ngomong gitu, terus tukang kopi itu bertobat, besoknya mati. Tukang kopi itu masuk surga, masuk neraka. Dengan akal sehat, orang Kristen akan jawab, masuk surga. Ya. You know? Ya. Tapi Yesusnya belum disalib. Iya. Berarti Yesus lagi. Berarti Yesusnya sebenarnya perlu disalib nggak buat susah manusia. Kalau ada orang bisa bertobat dan bisa masuk surga sebelum Yesus disalib. Simpel kan? Iya. Dan itu sejalan dengan ajaran di Perjanjian Lama, Den. Di Perjanjian Lama ada kalimat begini, bertobat lebih baik daripada mempersembahkan hewan kurban. Iya. Ya. Basuhlah, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku, mata Tuhan maksudnya. Iya. Apa namanya? Kan itu ceritanya kan. Iya kan. Kemudian apa? Belajarlah berbuat baik, berhenti berbuat jahat, kendalikan orang kejam, usahakan keadilan, membela hak anak-anak yatim, memperjuangkan perkara janda-janda. Itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar, bukan? Iya, betul. Betul. Okay. Baiklah, mari kita berperkara, ini firman Tuhan tulisannya. Seandainya dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Seandainya dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berarti orang yang bertobat, dosanya semerah apapun bisa jadi putih. Iya. Gua nanya ke orang Kristen, perlu nggak ada orang yang harus mati di kayu salib untuk nebus dosa kamu kalau ada ayat begini gitu? Iya. Nggak perlu kan? Nggak perlu. Ada lagi ayat di Yesaya 18:20-21. Anak tidak menanggung dosa ayahnya, ayah tidak menanggung dosa anaknya, yang berdosa itu yang mati. Iya. Orang fasik jika dia bertobat dan melakukan ketetapan Allah, dia akan hidup, tidak akan mati. Orang fasik apa? Kan orang yang berdosa terus-menerus kan? Kalau dia bertobat aja selamat gitu. Perlu nggak ada orang yang harus mati di atas salib buat tebus dosa orang fasik itu? Nggak ada. Jadi ada konsep keselamatan yang berbeda. Tapi Paulus bilang, kalau mulutmu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang dibangkitkan Allah dari antara orang mati, baru kamu selamat. Kan beda. Nah, berarti antara Perjanjian Lama sebenarnya sejalan dengan Yesus, yang Yesus tidak sejalan dengan Paulus. Walaupun Paulus mengaku dia mendapat wahyu dari Yesus gitu. Kalau memang begitu ceritanya, kan timbul pertanyaan. Kalau begitu, Yesusnya lupa ngajarin pada waktu dia masih di bumi, atau dia pelin-pelan? Iya, antara dua itu pilihan. Iya kan? Kalau gereja bilang kan, pendeta bilang, kan tidak harus Yesus mengajarkan semuanya pada waktu dia masih hidup. Oke. Tapi yang diajarkan Paulus ini tidak sama dengan ajaran Yesus. Iya, kontradiksi. Yang satu bilang bertobat, yang satu bilang aku Yesus sebagai Tuhan. Itu yang harus kita bisa membedakan. Jadi kalau belajar kristologi, cuman membahas Yesus Tuhan atau bukan, itu pada ujung-ujungnya nggak signifikan gitu. Lo mau tetap menyembah Yesus itu mereka punya hak sendiri. Mereka mau menyembah kompor itu juga hak mereka sendiri. Kita kan nggak bisa melarang kalau dalam ranah udah berbangsa dan bernegara. Tapi kalau bicara ini kok di dalam satu kitab ada konsep ketuhanan dan keselamatan yang berbeda, gimana ceritanya gitu? Di kitab yang sama. Di kitab yang sama. Kayak buku ini tuh benar-benar ini mengupas banget. Kupas semua yang kekurangan, yang ayat-ayat yang sampai disebutkan tidak layak terbit. Betul. Yang plagiarisme tadi, dua surat yang berbeda tapi isinya benar-benar plek persis sama. Ini sih nemunya di sini sih. Dan bahkan kadang yang mungkin susah dibilangin,
juga bisa jadi dia belum ngulik kitabnya sendiri gitu. Dan kan ini mah pernah dapat baca-baca atau info ya. Jadi dulu Paulusnya itu sendiri dia termasuk yang Hawariun itu nggak sih kok? Yang bukan kan? Bukan. Bahkan dulunya sempat kayak istilahnya menentang juga. Betul. Terus akhirnya setelah Yesusnya wafat di kayu salib di zaman itu, dia malah baru nyebarin doktrin yang ajaran yang itu kan. Nah, gini ceritanya. Dia mengaku bahwa dia adalah orang Ibrani asli. Ya. Bapaknya dari suku Benyamin, tapi ibunya dari Tarsus Yunani. Berarti beleseran nih. Sebagai pelaku Taurat, dia adalah pelaku Taurat tanpa cacat. Oke. Dan dia pernah belajar dengan seorang Rabi Gamaliel namanya. Ya, Rabi Gamaliel itu rabi yang paling ngetop pada saat itu. Jadi nama sekolah ya. Tapi dia pernah jadi warga negara Romawi yang kerjanya mengejar-ngejar pengikut Yesus. Ngejar-ngejar untuk yang dibunuh ini ya, ditangkepin kan? Ditangkap, dibunuh, dipenjara dan sebagainya lah. Suatu ketika dia mau mengejar pengikut Yesus di kota Damsyik. Di tengah perjalanan di padang gurun, dia mengaku melihat cahaya, mendengar suara. Suaranya apa? Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Menurut Paulus, di tulisan dalam Kisah Para Rasul itu, pasal 9, menurut Paulus itu adalah suara Yesus. Iya. Oke, ini pengakuan. Gitu iya, pengakuan. Jadi gini, maksudnya gini. Ketika ada cerita orang menerima wahyu atau penglihatan sebagai dasar istilahnya orang yang diikuti ajarannya, itu adalah yang disebut dengan tradisi. Kita Islam juga punya tradisi. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu melalui malaikat Jibril alaihissalam di Gua Hira. Itu adalah tradisi kita. Mereka nggak bisa komplain apa-apa dengan tradisi. Kita juga nggak boleh komplain dengan tradisi Kristen. Oke? Setelah kejadian itu diceritakan Paulus matanya buta. Terus setelah sampai di Damsyik disembuhkan oleh seorang bernama Ananias. Kemudian setelah itu dia mengaku bertobat dan mengangkat dirinya sendiri sebagai rasul. Rasul ini beda dengan rasul dalam Islam ya. Kalau rasul dalam Kristen itu istilahnya adalah untuk pengikut Yesus. Pengikut Yesus ya. Tetapi, bukan yang terima wahyu langsung dari Allah. Kalau Paulus mengaku menerima wahyu dari Yesus, mengakunya. Setelah itu Paulus menjadi pemberita tentang Yesus. Ya, dia menceritakan tentang Yesus gitu. Jadi Yesus yang begini, sudah begini, kita harus bagaimana gitu. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Nah, yang berkontradiksi lagi dengan ajaran Yesus adalah di Matius 5 pasal 17 sampai 18, Yesus mengatakan, "Jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat." Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Yang ayat 18 lebih jelas lagi nih. Selama langit dan bumi belum lenyap, satu iota pun dari hukum Taurat tidak akan dihilangkan sampai semuanya terjadi. Berarti kalau dengan kalimat itu, menurut Yesus, hukum Taurat hanya akan lenyap ketika apa? Kiamat dong. Kiamat, langit dan bumi selesai. Di Efesus pasal 2 ayat 15, Paulus ngomong, Yesus yang mati sebagai manusia di atas kayu salib itu sudah membatalkan hukum Taurat. Oke. Maksudnya apa? Untuk orang Yahudi, kalian tetap harus hidup di bawah hukum Taurat. Tapi untuk orang non-Yahudi, nah ini yang harus kita paham, bahwa Paulus ini mengajarkan ajarannya ini sebenarnya ditujukan untuk orang-orang non-Yahudi. Untuk orang non-Yahudi, kalian tidak harus hidup di bawah hukum Taurat. Karena apa? Karena Yesus yang mati di atas kayu salib itu sudah membatalkan hukum Taurat. Nah, ada beda nggak sama Yesus? Beda. Yesus ngomong di Matius 15:24, aku diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat dari bangsa Israel. Paulus bilang, aku mengangkat sendiri sebagai rasul untuk orang-orang non-Yahudi. Ya, self-claiming ya diri mereka. Self-claiming. Tapi maksudnya gini, berarti kan kalau gitu kan ada perbedaan nih antara Yesus dan Paulus. Paulus bilang lagi begini, Roma 5:12. Karena dosa satu orang itu, siapa? Istrinya Adam, yaitu Hawa. Kan dosa pertama tuh dianggapnya yang makan buah kuli kan. Sekarang. Maka sudah menjalar kepada setiap keturunan Adam. Ya. Jadi itu yang disebut dengan original sin. Dosa waris gitu. Dosa asal ya. Nah, dosa asal. Jadi dia ngajarin lagi,
bahwa karena kita manusia sudah berdosa, karena kita itu berarti termasuk bayi baru lahir yang belum ngapa-ngapain udah ngewarisin dosa dari itu. Dan manusia berdosa ini sudah tidak bisa bersatu dengan Tuhan, maka Tuhan perlu nurunin anaknya atau dirinya Yesus untuk nembus dosa kita, supaya kita bisa bersatu lagi. Yesus sendiri bilang, kalau lu nggak tobat, lu nggak masuk surga. Sama atau beda? Beda kan? Beda. Mau disama-samain bagaimana ceritanya? Bagaimana? Iya. Kan susah. Makanya ketika ajaran Paulus ini sudah diikuti oleh sekelompok orang, terus akhirnya kelompok ini menjadi agak besar, kelompok ini yang digandeng sama Kaisar Romawi. Nah, kelompok ini ya. Akhirnya mereka menjadi kelompok Kristen yang berkuasa. Yang tadinya dipersekusi malah jadi berkuasa. Akhirnya malah agama Kristen yang baru ini yang diadopsi oleh Romawi gitu. Oke. Dijadikan agama negara. Dua kali. Awalnya tahun 313 agama Kristen ini boleh dianut di Romawi dengan Edict of Milan oleh Kaisar Konstantin. Yang kedua tahun 380 Masehi dikeluarin Edict of Thessalonica oleh Kaisar Theodorus. Kristen menjadi agamanya bangsa Romawi. Jadi dua kali ini, yang pertama legal, yang kedua baru jadi agama negara, bangsa gitulah. Di 813 tadi. Enggak, yang pertama 313, yang kedua 380. 380. Sebelum konsili yang Konstantinopel yang menetapkan Roh Kudus juga Tuhan gitu. Panjang. Ini panjang ya. Ada suatu konsili yang itu yang bikin menyatakan bahwa satu ini ikutan jadi Tuhan. Dua kali ya. Yang pertama konsili 325 Masehi menyatakan bahwa Yesus punya hakikat yang sama dengan Bapa. Jadi Yesus Tuhan. Ya, ini belum ada Trinitas nih. Belum. Baru duinitas nih. Ya, karena Bapa dan Yesus kan dua kan. Yang kedua baru konsili Konstantinopel tahun 381 Masehi. Roh Kudus juga dianggap punya hakikat yang sama dengan Bapa. Baru nih ada Trinitas. Tapi ya antara dua konsili ini pemikiran-pemikiran bapak-bapak gereja memang sudah apa namanya, sudah disosialisasikan lah gitu istilahnya. Bahkan ini mengoreksi dan menyempurnakan konsep-konsep Trinitasnya. Kalau sebelumnya Paulus mengatakan bahwa seorang istri kepalanya itu adalah suami atau laki-laki. Seorang laki-laki atau suami itu kepalanya adalah Kristus. Kristus kepalanya adalah Bapa. Berarti kan ada beda hierarki ya. Beda hierarki. Kalau begitu berarti kan Yesus tidak setara dengan Bapa. Iya, kan? Kalau kayak gitu. Di abad kedua nanti ada bapak gereja namanya Tertullianus. Dia juga bilang Trinitas itu beda pribadi, satu hakikat, tapi tidak setara. Baru di abad keempat oleh bapak gereja yang lain namanya Athanasius, baru Yesus itu co-equal dan co-eternal, sama-sama kekal, sama-sama abadi gitu. Kalau di pikiran yang mau gitu. Pusing kan kenapa nggak satu aja sih gitu. Sedangkan dulunya juga ya gitu, masih ada keesaan itu gitu. Makin kesini malah makin ya itu dia tadi ya. Jadi karena ada pengaruh itu tadi Helenisme, pertama Helenisme, yang kedua paganisme Romawi, yang ketiga ada satu lagi nih, apa nih? Platonisme. Ajaran Plato. Nah, New Platonisme lah. Ini juga masuk ke dalam gospel. Ya, jadi pengaruhnya minimal 3 nih yang masuk dalam kekristenan. Gitu asal-muasalnya teman-teman. Nah, kalau Islam gimana? Islam karena terjaga kemurniannya dalam Quran. Ada nggak di Quran istilah bapak, istilah anak? Nggak ada kan? Nggak ada. Malah kalau dinyatakan tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah, kalau ada istilah bapak, ada istilah anak, lama-lama kan orang akan menuhankan anak. Iya. Karena ada yang tadinya dewa Zeus, ada punya anak ini, si anaknya dianggap setengah manusia, setengah dewa. Nah, ketiga hal ini yang Helenisme, paganisme dan Platonisme ini diakui sama bapak-bapak gereja di abad-abad awal. Diakui. Yang Helenisme malah diakui di dalam Bible sendiri, yang New American Bible, yang paganisme diakui oleh bapak gereja Justin Martyr, yang Platonisme diakui oleh Santo Agustin. Diakui oleh bapak-bapak gereja. Tapi zaman sekarang gereja malah
tidak mengakui itu bapak-bapak gereja awal. Berubah gitu. Terus gitu jadi. Berubah jadi berevolusi lah gitu. Dan itu dia tadi, kalau ya alhamdulillah Al-Quran itu terjaga, mau ada yang ngubah, ada yang hafal ayat berikut titik komanya gitu ya. Terus tidak ada kontradiksi di dalamnya. Ya ini sih yang malah jadi, itu dia malah jadi makin banyak pertanyaan. Dan ini juga pertanyaan awam nih kok. Kan waktu awal, ya kan saya sekolah Katolik waktu itu ya. Jadi ini sebetulnya sekolahnya apa? TK sampai SMA sekolah Katolik Mardiwana di Bogor. Oke, terus Mardiwana. Udah gitu kan dulu bahkan disuruh hafalin. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1-2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Widih. Masih ingat? Nah, berarti dulu kami hafal dong berarti dong. Waktu nanya, ini nama-nama orang itu siapa sebetulnya kok? Matius itu siapa? Terus apa? Setelah nyoba nyari tahu, jadi kan kayak mereka kayak orang yang pernah hidup beririsan dengan Yesus. Terus akhirnya mereka nyampein apa yang mereka tahu tentang Yesus, kisah yang mereka tahu tentang Yesus disampaikan dalam. Berarti kan jatuhnya bukan kitab suci atau itu mah testimoni. Gini. Ini kita harus pisahkan lagi nih, namanya tradisi dan namanya histori. Ini kita harus pisahkan. Tradisi Kristen yang disebut Matius itu adalah Matius pemungut cukai. Ya. Markus adalah murid Petrus. Udah ada cukai aja zaman itu ya. Karena Romawi. Iya, betul. Yang Markus murid Petrus. Yang Lukas tabib dan teman seperjalanan Paulus. Yang Yohanes ini dianggap anak Zebedeus. Yohanes ini murid Yesus. Oke, 4 orang ini. Terus kemudian kan ada kisah para rasul. Kisah para rasul ini dianggap ditulis oleh penulis yang sama dari Lukas. Setelah itu ada Roma, Korintus, Galatia dan sebagainya. Kan ini surat-surat Paulus. Ada ada 13 yang dianggap surat Paulus. Dari Perjanjian Baru itu. Di dalam Perjanjian Baru. Total kan 27 kitab nih. 13-nya dianggap surat Paulus. Tapi ternyata menurut ahli-ahli Perjanjian Baru sendiri, dari 13 surat itu ternyata yang ditulis oleh Paulus cuma 7. 6 laginya dan yang 6-nya ditulis sama siapa? Paulin. Ada Paulus. Bukan nama cewek ya. Paulin itu adalah orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Oke. Terus orang yang ngikutin Paulus disebutnya Paulin. Paulin. Nanti kalau yang mengikuti Yohanes disebut Yohanein atau Johanin gitulah. Ini istilah-istilah dalam kristologi memang ya. Nanti ada lagi tulisan-tulisan yang disebut dengan rasul-rasul. Ada yang tadi 1, 2, 3 Yohanes, 1, 2 Petrus, Yakobus, Ibrani dan Wahyu gitulah. Yang nyusunnya tahu itu orangnya sebetulnya ya bukan pelaku sejarah, cuman ngeliatin doang, tapi kok tetap disusun jadi satu. Nah ini kita juga harus tahu bedanya penyusunan kitabnya Kristen dan penyusunan mushaf Quran. Kita juga harus bedakan nih, harus bisa tahu nih bedanya nih. Kalau di Kristen, mereka menyusun kitab mereka berdasarkan surat-surat yang sudah ada. Jadi sudah berbentuk surat-surat nih. Misalnya ini Gospel Matius, Markus, nanti ada Gospel-Gospel yang lain. Ada puluhan Gospel. Sama Bapak Gereja di abad ketiga, di abad 4 itu dipilih-pilih. Jadi kayak orang Padang jualan baju, dipilih gitu lah misalnya. Yang ini cocok masuk, ini cocok masuk, ini nggak cocok nggak masuk. Bapak-bapak gereja tuh waktu itu jadi kayak ulama-ulama di zaman itu, ulama mereka. Jadi menyusun kitabnya mereka berdasarkan kitab-kitab yang sudah ada, dipilih, masuk ke dalam kitab mereka, itu disebut kanonisasi. 3 kali nih. Pertama tahun 362 Masehi di kota Laodicea. Kedua, sekarang di mana kok itu? Di daerah Asia situ Mediterania situlah. Yang kedua di kota Roma, berarti di Romawi ini tahun 384. Ini mereka konsili-konsili ini memilih yang mana yang harus masuk ke dalam, yang bisa masuk ke dalam Bible. Yang ketiga terakhir baru di kota Kartago di Afrika Utara. Tahun 397 baru selesai kanonisasi Bible-nya. Bayangin. 397. Kalau Yesus dianggap disalib kira-kira tahun 30 Masehi, bedanya udah 367 tahun baru ada selesai. Kitab yang selesai. Tapi di 397 ini juga kitab yang dipilih-pilih dari Bapak Gereja dari Perjanjian Baru itu juga akhirnya dijadikan satu dengan kitabnya Yahudi. Ada lama. Kitab Yahudi itu ternyata yang dijadikan satu nama. Buka koper nih. Ya nggak? Ada buka koper nih. Harus buka koper.